Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembahasan kita tentang Dynamic Method Dispatch. Dynamic Method Dispatch ini adalah essential, hal penting bagi polymorphism. Polymorphism itu adalah filosofi yang digunakan untuk object-oriented programming. Nonsense, gak ada gunanya kalau kita mengatakan bahwa kita mau object-oriented programming karena kita sudah menggunakan classes, tapi di dalam setiap kelas itu tetap isinya adalah procedural programming. Itu kusut itu namanya. Procedural programming itu sulit bila mana kita ingin mengembangkan atau kita upgrade ya, dan reusability-nya sangat minim, sangat terbatas. Kesempurnaan dari object-oriented programming itu ada di polymorphism, yaitu dia one interface multiple method misalnya. Oke. Ya, ini teorinya, tapi memang kita harus mengimplementasikan object-oriented programming sepenuhnya, dan mencapai polymorphism itu adalah kesempurnaan dari object-oriented programming. Oke, cukup teori. Saya coba bikin beberapa classes dan kita akan coba inheritance. Nanti ada satu method yang dia override. Tapi sebelumnya saya mau bikin satu kelas ini yang akan kita rubah menjadi interface. Kita belum pernah bahas interface di tutorial sebelumnya, dan di sini kita nggak bahas interface. Cuman hanya untuk contoh aja, interface akan kita bahas di tutorial yang akan datang. Interface ini untuk kita mendeclare satu method, dan method ini harus diimplementasikan oleh seluruh classes yang mengimplementasikan interface ini. Oke, misalnya kita bilang show data, sudah begini. Tapi kita tidak define method ini kerjanya apa, itu terserah kepada masing-masing kelas. Alright, kemudian kita mau bikin satu ini namanya public class lesson super. Lesson super ini akan implement interface yang namanya lesson interface. Alright. Oke, kemudian kita bikin field, declare field. Di sini fieldnya mungkin private double. Kita mau bikin box ini ya. Jadi mungkin ada lebar, panjang, dan tinggi. Oke. Kenapa ini error? Karena ini implement interface. Di dalam interface ini ada wajib untuk bikin method yang signature-nya adalah public void show data. Oke. Selama di sini method tersebut belum dibuat, dia akan error. Oke, sabar aja sebentar. Dan kita pasti bikin method itu. Kemudian di sini akan ada constructor public lesson super. Satu constructor kosong begini. Kita mau bikin satu constructor lagi lesson super. Di dalamnya constructor ini ada width, ada depth, ada height, dan kita akan bilang lebar sama dengan width, dan kita akan bilang panjang sama dengan depth, dan kita akan bilang tinggi sama dengan height. Oke, kemudian kita mau bikin beberapa method yang nanti bisa kita panggil ya. Public void misalnya set lebar, double width, kemudian di dalamnya sini lebar sama dengan width. Public void set panjang, dan ini ada double depth, kemudian di sini panjang sama dengan depth. Lalu satu method lagi public void, saya bilang set tinggi, ini adalah double height. Oke, lalu tinggi sama dengan h atau height. Yang terakhir, nah perhatikan ini masih error, dan kita harus panggil di sini, harus buat di sini dengan method dengan signature yang sama, show data, apapun isinya. Once kita create method ini, error ini harusnya hilang. Oke, show data. Coba lihat ini signature-nya sama atau tidak. Public void show date. Oh, salah ini. Ya, show data. Oke, show data. Ini errornya akan hilang. Alright, kemudian di dalam method show data ini kita mau apain? Kita mau bilang system out
print misalnya lebar dan panjang, dan kasih space, tinggi, kasih space lagi. Oke, enough, cukup. Ini mesti kita kasih annotation, override annotation. Oke. Alright, kita mau bikin satu subclass sekarang. Ini super classnya yang dia implement interface. Kita juga mau bikin subclass ini, extends lesson super, sekaligus dia implement yang namanya interface lesson interface. Alright. Kemudian di sini kita akan bikin fieldnya cukup satu aja. Fieldnya apa ya, mungkin warna kali ya, private string warna. Constructornya kita mau bikin public lesson author, dan akan kita beri parameter width, depth, height, dan string warna. Di sini, nah kita kan nggak punya field ini, tidak ada fieldnya. Ini fieldnya kita ambil dari super, karena ini kan extends dari lesson super, dan di lesson super kita udah siapkan kan method-method untuk kita bisa gunakan di sini. So lesson super kita mau bilang set lebar, parameter ini menjadi argumen di sini. Alright, super, kemudian set panjang, depth, betul, super, kemudian set tinggi, height. Oke, ya udah keluarin sendiri. Kemudian di sini warna, karena sama namanya jadi harus pakai this, warna sama dengan warna. Cool. Lalu di sini kita mau bikin satu aja metodenya, yaitu dia void show data. Tapi isinya bisa beda. Saya mau manggil juga dari supernya. Boleh, super ada show data, bisa kita gunakan di sini. Plus saya tambahkan satu lagi, print line warna. Sangat fleksibel. Oke, oh ini override. Oke, kita kasih annotation override. Cool. Nah, sekarang di sini biasanya kalau kita menginstantiate satu objek, kita akan panggil data type-nya itu berupa class. Jadi kelasnya ini menjadi data type. Jadi contoh misalnya lesson super, misalnya object super sama dengan new, kemudian kita panggil konstruktornya super. Di sini ada 3 parameter, 3 argumen, 10, 10, 10. Right. Ini yang umum. Lesson author, ya objeknya author misalnya sama dengan new, konstruktornya author. Ada 4 parameter, katakan 20, 20, 20, kemudian ada satu string warna polos. Oke, lalu setiap kali kita mau invoke method super, kita panggil metodenya apa, ya, dan seterusnya. Oke, ada cara lain, yaitu tadi dynamic method dispatch. Misalnya saya nggak mau ngulang-ngulang ini, bikin show data, show data, show data. Saya bisa bikin satu method di sini yang kita misalnya beri nama public static void, misalnya do print, dan di dalam method ini ada satu parameter. Parameter itu class type-nya adalah interface ini, yaitu dia lesson interface, dan misalnya x. Alright, kemudian ini salah spelling, interface. Oke. Kemudian di dalam method ini kita bisa bikin x, kita panggil show data. Jadi kita nggak perlu ulang-ulang. Oke, yang penting di sini lihat, ini saya hapus karena saya nggak mau ulang-ulang, nggak mau repeat. Saya bisa memanggil lesson interface sebagai data type, dan saya bilang object 1, kemudian new, sedangkan konstruktornya itu dari kelas-kelas yang berbeda, asalkan mereka mengimplementasikan interface yang sama. Misalnya konstruktornya adalah lesson super, misalnya 3 argumen, 10, 10, 10,
kemudian lesson interface, object 2. Kali ini saya memakai constructor dari lesson outer, right. Dan ini ada mungkin 20 polos warnanya. Oke, satu lagi lesson interface, object 3, new, lesson outer juga 30, ini putih. Alright. Kemudian kita bisa panggil method yang ada ini di sini, do print, lalu kita menggunakan object 1. Ada cara lain lebih keren. Oke, biar sekalian ini polymorphic. Kita bisa bilang lesson interface, oke, array, kita jadikan array, kita sebut namanya identifiernya all in one. Oke, sama dengan, dan kita masukkan ini objek-objek ini sebagai elemen. Objek 1, objek 2, obj 3. Oke, lalu kita mau implement method yang di sini dengan for loop, misalnya enhance for loop. Oke, lesson interface x all in one, kemudian kita bilang do print x. Indah sekali ini. Coba gini kita run. Ini kalau kita bikin game, ini sering dipakai ini dynamic method dispatch ini. Jadi dia dispatch at the runtime. Oke, run. See, dia keluar ini, dia keluar ini, dia keluar ini. Oke, nggak bagus misalnya di sini, bisa kita perbaiki. Nah, enaknya reusable itu, dan kita bisa rubah-rubah tanpa harus merubah code-code yang lalu. Print line. Oke, run. See, tampilannya bisa beda. Alright, ini yang dimaksud dengan dynamic method dispatch, yang merupakan hal penting dari polymorphic, di mana polymorphic itu adalah essential atau kesempurnaan, lebih tepatnya adalah kesempurnaan dari object oriented programming. Di tutorial-tutorial yang akan datang kita akan bahas mengenai interface, habis itu kita akan bahas lebih detail lagi tentang abstract class. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa. Salam.